Jokowi sholat khusyuk enggak? Jangankan khusyuk, ngurus negara saja tidak khusyuk. Betul apa betul? 80% umat Islam Indonesia sekarang ini munafik. Betul atau tidak? Pokoknya ini konsep saya. Hanya beda partai berkelahi. Hanya karena pilpres saling menjelekkan. Itu Prabowo, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, latar belakang kehidupan mereka adalah Muslim. Mereka mukmin, mereka orang beriman. Mau-maunya antum diadu domba ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton di channel ini. Biasakan nonton sampai selesai. Berikan komentar, like videonya jika suka, dan bagikan link videonya. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdih laila minal masjidil haram mi ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriya min ayatina innahu huwas samiul basir. Ashhadu an la ilaha illallah Hul malikul hakul mubin wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh usadikul wadil amil sahadataman arrofa manah wa amila zohiron wa batinan bimuktadoha wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sabbihil ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, Badan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Dalam hal ini yang menghadirkan dan mengundang saya hadir adalah Saudara Haji Effendri. Beliau beberapa hari lalu menelpon saya untuk mengundang hadir dalam momentum pelaksanaan Isra wal Mi'raj. Melihat dari penanggalan Islam, sebenarnya kita ini sudah lewat. Hari ini tanggal berapa sekarang? Sudah tanggal berapa? Bukan. Tanggal 15 Syakban. Iya.
13 Sya'ban 1445 Hijriah, atau bertepatan hari ini tanggal 23 Februari tahun 2024 Miladiah. Jadi kalau Isra Mi'raj itu biasanya dimulai pada Rajab. Diselenggarakan ini mendekati dengan pelaksanaan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan yang kami cintai, kami banggakan nini mama, orang tua-tua, cerdik pandai, dan seluruh kaum muslimin wal muslimah rahimahumullah. Kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Qori sudah menyampaikan, disusul dengan sambutan yang disampaikan tadi oleh Bapak Isra Majid. Saya kurang jelas yang beliau sampaikan, sound sistemnya pecah. Yang paling penting dalam kehidupan dakwah itu adalah pengeras suara, sound system. Jauh saya dari Jakarta datang ke sini mau menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Ulama-ulama dalam menjelaskan Isra Mi'raj, mereka menitik beratkan pada prediksi solat. Karena pertemuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berjalan, beliau Isra, dan beliau naik Mi'raj. Ini membutuhkan satu proses perjalanan sejarah yang menentukan kehidupan Nabi yang dulu dan sekarang. Artinya apa makna daripada Isra wal Mi'raj dan apa persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kompleksitas dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, apa makna kehidupan solat? Apa definisi daripada solat terkait dengan kehidupan masyarakat Indonesia, pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Itu maka dibutuhkan pengetahuan umat untuk memahaminya. Intinya sudah kita tahu, Isra Mi'raj solat, gerakannya kita juga tahu. Datang ke masjid, inamal a'malu biniat, gitu kan? Solat itu bukan gerakannya. Bahkan hari-hari ini ada iklan, ada sosok yang mengajarkan Allahu Akbar. Begini katanya cara sholat dengan khusyuk. Kira-kira Bapak Ibu yang hadir pada malam ini, coba angkat tangan. Antum yang hadir ini siapa yang paling jago sholat? Coba angkat tangan. Artinya siapa di antara kita yang sholatnya khusyuk? Coba angkat tangan. Kalau ada, saya mau belajar. Qad aflahal mu'minun
allazina hum fi sholatihim khashi'un allazina hum anil laghwi muridun wallazina hum fil zakatihi fa'ilun. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang menjalankan sholat dengan khusyuk. Ada yang tahu saya berdekatan dengan antum? Sini berdiri. Antum berdiri. Ini saya mau ajarkan sholat tidak khusyuk. Di samping saya. Antum tahu saya khusyuk kalau berdekatan? Jujur ini, duduk. Dia tahu. Kalau ada yang mengatakan saya tahu dia di samping saya sholat tidak khusyuk, berarti yang di samping yang bicara itu iblis, bukan manusia, setan. Karena yang maha tahu niat ibadah kita hanya apalagi mereka ini, ibu-ibu ini, baru dia takbir, dia sudah tahu. Dia diperhadapkan dengan berbagai macam masalah. Jokowi sholat khusyuk enggak? Jangankan khusyuk, ngurus negara saja tidak khusyuk. Betul apa betul? Awas, hati-hati. Ini bukan ilmu para ulama. Ini adalah ilmu orang yang diangkat Allah dari lumpur musyrik, dari lumpur kafir yang tidak paham soal usolli fardu. Jadi saya bukan orang yang diajar dari kecil sholat. Saya dari kecil adalah golongan kafirun, golongan kafir. Saya tidak tahu khusyuk dengan tidak khusyuk. Yang saya tahu adalah qada'af lahal mu'minun. Saya orang yang beruntung. Berdiri kita, takbir, Allahu Akbar. Kita berjamaah 20, 30, 100 ribuan orang. Di depan cuma satu. Perannya adalah ini. Yang di belakang banyak. Yang mimpin cuma satu imam. Makanya tadi saya tanya, yang imam tadi namanya Jokowi khusyuk atau enggak? Kawan dengar baik-baik. Sholat itu bukan gerakan biasa. Dari sisi medikal, dari sisi kesehatan, seluruh anatomi, fisik, dan psikologis makhluk manusia itu terjaga secara medis. Siklus darah kita ini mulai lancar bergerak di dalam tubuh. Jantung jadi kuat. Ini saya bilang, kalau saya ceramah, saya bukan ustaz kondang. Yang saya persoalkan selalu sound system. Urus baik-baik ini. Orang angkat tangan, dia mengangkat kedua belah tangan, Allahu Akbar.
all the praises go to Allah, the great Allah. Kebesaran hanya milik Allah. Jokowi juga begitu. Tapi saya ragu kalau Jokowi khusyuk. Saya ragu. Kenapa? Karena menyebut Al-Fatihah saja salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Segala puji bagi Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengertiannya cukup jelas. Al-Fatihah merangkum seluruh isi daripada 114 surat dalam Quran. Makanya sholat itu perintah paling utama. Abdulul a'malu as-salatu khams. Amal yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Karena Nabi mendapatkannya dengan berjalan dan naik menembus Sidratul Muntaha. Ustaz, saya mau terbang ke Riau kemarin. Bapak-bapak itu tanya, Assalamualaikum, di ruang merokok, saya lagi merokok di Bandara Halim Perdana Kusuma. Datang laki-laki, Ustadz mau kemana? Mau ke Riau. Dalam rangka apa? Dalam rangka dakwah. Dakwah apa? Isra wal Mi'raj. Boleh saya tanya Ustadz? Boleh. Tergantung siapa yang mau tanya. Apa yang hendak antum tanyakan? Enggak Ustadz, saya mau tanyakan peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi dengan ruhnya atau sekaligus dengan tubuhnya? Oh, berarti Bapak mualaf ya? Bukan Ustaz. Wah, sama kita. Saya baru masuk Islam, saya tanya kepada guru saya di Kalimantan Selatan, Guru Ijai, Guru Lailur Rahman, Guru Khalil. Akhir hidupnya beliau adalah Bupati Martapura. Saya tanya, Guru, lah baik, itu Nabi Muhammad betul enggak berangkat melewati 7 step langit dan kemudian langsung ke Sidratul Muntaha? Beliau senyum dan menjawab, betul. Ada ayatnya? Ada. Mana ayatnya? Subhanallazi asra bi abdih laila minal masjidil haram bi ilal masjidil aqsa. Oh, apa artinya guru? Nabi berjalan dari Masjidil Haram, dari Makkah menuju Sidratul Muntaha, melewati Masjidil Aqsa. Oh, berarti betul Pak ya? Betul. Mana hadis Pak? Innal ulama warasatul
Ambiyah. Untuk kita pintar, jangan pintar sendiri. Kita pintar karena kita membaca, menjiwai, mengamalkan ilmu dari para ulama. Bi ilmi ulama'i, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Jangan pakai logika, pakai konsep ulama. Berarti betul ya guru? Betul Pak Yahya. Mana dalilnya? Tadi mukadimah ibu bapak dengar. Sahadataman arofa manha wa amila zohiron wa batinan bimuqtadoha. Jadi Rasulullah ke Sidratul Muntaha menapaki step by step, langkah demi langkah sampai langit ketujuh dan menembus Sidratul Muntaha. Tubuh, jiwanya semua diangkat oleh Allah. Maaf Ustaz, saya sudah lama jadi Islam, tapi saya ragu ini. Kamu sama dengan otak orang kafir. Apa maksud kamu Yahya? Maksud saya 80% umat Islam Indonesia sekarang ini munafik. Betul atau tidak? Pokoknya ini konsep saya. Hanya beda partai berkelahi. Hanya karena pilpres saling menjelekkan. Itu Prabowo, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, latar belakang kehidupan mereka adalah Muslim. Mereka mukmin, mereka orang beriman. Mau-maunya antum diadu domba ya? Bodoh. Kalau kita umat Islam berkelahi, yang tepuk tangan adalah orang ini dia. Imam tadi bukan orang partai. Ada Pak Isra Majid, orang Nasdem. Tanya beliau, kalau nanti dia sholat, kita doakan supaya jadi anggota Dewan Provinsi. Kalau dia sholat nanti di sebelahnya Isra Majid ada orang PDIP. Ini kan bukan koalisi. Buset. Ada orang PKB, ada orang PKS. Ini kan bukan koalisi. Bodoh kita ini. Sekarang tutup lembaran itu, berhenti menjelek-jelekkan. Kita, saya pribadi, mati-matian mendukung saudara Anies Baswedan. Konsep leadership Anies Baswedan di atas rata-rata. Leadership itu konsep kepemimpinan, konsep linguistik, konsep public speaking. Anies di atas rata-rata dari siapapun kandidat. Saya pilih Anies. Pertanyaannya, kita pilih Anies, tapi yang Allah tentukan gemoy. Ngomong apaan tuh? Itu yang saya bilang tadi, konsep bodoh. Makana lillahi ayat takiza biwaladin subhana isyakoda amran fa'inama yakululahu kun jadi, maka jadi. Kalau Allah tentukan, kita suka Anies, tapi Allah tentukan gemoy. Kalau Ganjar nggak masuk hitungan lah, seketek suaranya.
Cuma sedikit. Mari ibu bapak, itu sholat yang khusyuk. Ketika Islam diganggu, turun bela Islam. Itu namanya khusyuk. Persoalan ente konsen dengan tidak. Ini coba saya mau main-main. Kalau ada ustadz ngaku sholatnya khusyuk, antum tiup balon. Balon. Tunggu dia khusyuk. Antum tusuk dengan jarum, antum prediksi 2 menit, antum pecahkan. Dia lompat gak itu? Berhenti. Ibu bapak, sejago-jago ustadz di Indonesia bicara tentang persatuan, serangan kafir dan Yahudi, tidak ada lebih jago kecuali awak. Saya dari sana, sekarang di sini. Kalau ustadz lain, dia memahami kafir hanya sebatas teori, lecture, bermain secara argumentasi, teori. Tapi praktiknya dia buta, dia nggak tahu. Saya lebih tahu. Saya dari sana dulu, sekarang di sini. Jadi kita ini terjebak pada kebodohan. Coba perhatikan. Mulai kita berdiri, nggak ada itu. Imam sudah takbir duluan. Allahu Akbar. Konsentrasi kita penuh hanya kepada Allah. Nggak ada itu imam takbir atau imamnya Allahu Akbar. Bu. Makanya kalau ibu-ibu pun mau sholat cebok dulu, betul nggak bu? Maaf. Istri saya kalau kita keliling Indonesia mau sholat nggak langsung dia wudu. Tanya dulu dia ke saya, Pak. Itu ada WC nggak? Tunggu saya turun, saya lihat. Ada. Karena sudah biasa. Sebelum sholat bersihkan dulu. Bagi ibu-ibu. Kalau celana dalamnya kotor ganti. Lebih abdol lagi nggak usah pakai celana dalam. Betul apa betul? Yes. Apalagi minal laila fatahajat bihi. Tahajud di malam hari paling bagus tidak mengenakan pakaian dalam. Sudah. Silakan ada WC. Begitu dia mau masuk, satu kejadian ada laki-laki tidur di dalam. Badannya besar, sopir truk. Badannya besar, celana pendek, telanjang, musola di apa itu namanya pompa bensin. Kami mau sholat, istri saya lari keluar. Kenapa? Itu ada orang tidur pak, badannya besar, banyak sekali tato. Oh, saya langsung turun, matikan mobil. Woi, bangun mas. Ini bukan tempat tidur, tempat ibadah. You punya ludah ini mengalir di sajadah, tanggung jawab di akhirat. Melawan dia, badan besar banyak tato, mau melawan dia. Kawan, sedangkan iblis saya bilang saya tidak takut, apalagi kamu. Kamu jangan melawan, kamu pasti kalah. Kamu kalah pasti. Kenapa? Yang pertama kamu orang Islam. Yang kedua kamu itu tahu tempat ibadah. Kamu tidur. Yang ketiga, ini yang kamu kalah. Kamu penuh nafsu dikendalikan oleh syaitan. Keluar. Wah, keluar tapi marah dia. Tunggu, ngamuk-ngamuk dia di sana. Saya jaga bini saya sholat. Habis sholat isi saya cari dia. Ini sudah habis sholat. Mau kamu? Oh enggak, Pak Ustadz ya. Rupa-rupanya dia kenal saya. Buset. Dia kenal rupa-rupanya saya. Menegakkan kebenaran itu
Jangan pernah takut